Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Perdebatan seru Gus Hasan Syarif dengan dua muhibin, saudara sekalian. Bagaimana para muhibin ini menanyakan nasab Gus Hasan Syarif. Kenapa? Karena setiap malam, setiap hari Gus Hasan menyampaikan kebenaran tentang nasab klan Ba'alwi ini, saudara sekalian. Namun ternyata justru nasab Gus Hasan sendiri yang dipertanyakan. Tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena kita mempertanyakan nasab Ba'alu ini karena mereka mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad. Dan kalau zuriat selain Nabi Muhammad, kita tidak mempertanyakan, saudara sekalian. Bagaimana cara Gus Hasan menjawab muhibin yang kurang akal ini, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Itu bagus. Imam Ibn selaku panitia dan pembawa acara, dia mengatakan, saya sudah mendatangi Robito dan Robito itu tidak mau datang karena mereka tidak mau memperdebatkan nasab mereka, gitu loh. Dan mereka juga tidak mau mengirimkan ya delegasi utusan yang mewakili mereka berdebat dengan Kiai Imad, gitu loh. Nah kemudian saya datang ke Kiai Imad. Kiai Imad bilang, Robito bagaimana? Ya saya bilang apa adanya, Robito nggak datang dan tidak mengirimkan utusan yang mewakili dia untuk berdebat dengan Kiai Imad. Akhirnya Kiai Imad bilang, ya kalau Robito nggak datang, saya nggak perlu datang, gitu loh. Cuman Kiai Imad ini, menurut saya itu lebih profesional. Kenapa? Karena walaupun dia tidak datang sebab Robitohnya nggak datang, dia masih menghargai jeripayah panitia itu dengan mengirimkan delegasi utusan yang mewakili dia, yaitu Tengku Qori, ya kan, Kiai Salim, dan juga dengan Gus Aziz Jazuli. Itu ada di video itu, ya kan. Nah kemudian kalaupun di situ ada siapa namanya Hanif Alatos, ya kan. Nah ketika ditanya masing-masing dari mereka, mulai dari Kiai Kurtubi, Hanif Alatos, Rumel Abbas, Wafi, Idrus Romli, semuanya itu ketika ditanya oleh panitia, Anda mewakili siapa? Apakah Anda mewakili Robito? Tidak. Kami mewakili pribadi kami sendiri. Nah, dari video ini, ya, dari keterangan panitia ini, kita bisa melihat siapa yang lebih profesional di dalam menghargai jerih payah panitia di Banten. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika Anda mengatakan Kiai Imad itu pernah menantang, ya, 3 hari 3 malam untuk berdebat. Iya betul. Kiai Imad memang mengatakan, saya siap berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam, ya kan? Tapi begini, yang ditantang Kiai Imad itu ada nggak yang berani menghadapi? Nggak ada. Gitu loh. Siapa? Ya kan? Oh, itu ada Gus Wafi, ada ini. Loh, Wafi bukan Ba'alawi, Pak. Wafi bukan Ba'alawi, Pak. Gitu loh. Jadi dia tidak punya hak untuk membela Ba'alawi, nggak punya hak dia, Pak. Gitu loh. Karena apa? Karena dia bukan Ba'alawi, sehingga dia tidak tahu menahu tentang masalah kronologi bagaimana nasabnya Ba'alawi bisa terisbat, gitu loh. Itu yang pertama. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita pahami secara ilmu balaghah, ya, apa yang dikatakan oleh Kiai Imad itu, saya siap berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam, itu dalam ilmu balaghah konteksnya adalah kalimatul am yuridu bihal khas. Kalimatnya umum, tapi tujuannya jelas kepada siapa? Ya kepada Ba'alawinya, bukan semua orang di luar Ba'alawi. Itu yang harus Anda pahami. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, ketika Anda mengatakan bahwasanya Kiai Imad itu, walaupun ulama seluruh dunia itu, ya, mengakui nasabnya Ba'alawi, ya, saya tidak akan terima. Lah, apakah benar Kiai Imad mengatakan seperti itu? Benar. Tapi Anda lihat klarifikasi Kiai Imad bagaimana? Apakah benar kalimatnya seperti yang Anda pahami? Tidak, gitu loh. Artinya begini loh, walau aftal muftun, ya, walaupun semua ulama itu berfatwa akan keabsahan nasab Ba'alawi, nasab itu nggak bisa difatwakan, Pak. Nasab itu diisbat, Pak. Anda harus paham itu. Makanya kalau tidak paham bahasa itu, Anda jangan mengkritisi orang, pahami dulu bahasanya biar nggak diketawain orang, gitu loh. Oke, Pak, boleh gantian, Pak. Silakan. Ya, silakan. Jadi mungkin di sini penonton juga paham kali ya, konsepnya berarti Kiai Haji Imad itu konsepnya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Konsepnya ingat tuh. Bisa? Loh, diem dulu, jangan dipotong. Nanti tadi Anda bicara, saya diem. Ya, kalau Anda punya ilmu, hargai, pakai ilmu Anda. Loh, saya tidak potong. Saya cuma nanya, kok bisa Anda mengatakan begitu? Lanjut. Oke,
Berarti di sini udah jelas ya. Berarti Kiai Haji Imad itu mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Sebab kalau ada orang ada etikat baik, ingin mencari suatu kebenaran, dia nggak ada sekat di antara siapa yang mau diajak dialog. Nggak ada sekat. Seharusnya siapapun yang mau dialog dengan saya, karena konsep saya itu mencari kebenaran, saya akan terima. Itu yang pertama. Diam dulu, jangan ketawa. Anda jangan cengenges kayak anak kecil. Anda punya ilmu, hargai ilmu Anda. Saya juga mau tertawa. Hahaha. Ya, Begini ya, mohon maaf ya, saya potong dulu sebentar ya, sebelum saya lupa ya. Begini loh ya, Anda mengatakan tadi, ya kan, bahwasanya kalau Kiai Imad itu mencari kebenaran bukan pembenaran, harusnya dia mau berdiskusi dengan siapapun atau mau berdebat dengan siapapun. Itu logika yang keliru, teman-teman. Kenapa? Karena begini ya, ketika kita berbicara tentang ilmu nasab, ya kan, maka kita ini nggak bisa bicara dengan orang jual es cendol. Kita harus bicara dengan ahli nasab. Nah, ahli nasab dari Robito itu siapa? Maktab Daimi, bukan tukang cendol, bukan tukang sate. Nggak bisa seperti itu. jadi begini Gitu loh. Pak. Kalau Kiai kita mau Haji bicara Imad- tentang masalah iya, farmasi, iya, kita harus Pak Imad- melihat Pak kepada Imad juga dokter-dokter bukan yang ahli memang nasab. aktif di bidang Iya, ini farmasi, hanya gitu loh. sekedar Ban, dengerin meneliti. dulu deh, Ban. Pak, diam dulu. Dengerin Pak. dulu Maaf, deh. Pak ya, saya potong Pak. Anda itu tidak mau Nabrak mendengarkan mulu. orang. Sekarang Ya. begini ya, kalaupun Kiai Saya Imad dari itu bukan tadi ahli bicara nasab, Saya sebentar belum dulu. bicara tadi. Kalaupun Kiai Imad itu bukan ahli nasab, ya kan? Kalaupun Kiai Imad bukan ahli nasab, kemudian dia mau bertanya tentang ilmu nasab, dia nggak mungkin nanya kepada tukang cendol, ya kan? Karena apa? Di Oke, Quran jelas ya. Pak, fas'alu Logikanya ahla sangat dzikri in kuntum la ta'lamun. Oke. Bertanyalah kamu kepada Oke. ahlinya. Kalau kamu tidak paham, maka yang ditanya sama Kiai Imad itu siapa? Karena ini berkaitan dengan nasabnya Ba'alawi, yang punya otoritas di dalam Robito Alawiyah itu adalah maktab daiminya. Lu Oke. gimana sih? Oke, ya ini kita pakai Gitu aja nggak logika. paham, mau diskusi. Iya. Kayaknya agak Bukan error masalah ini, ganti, gini Santai. suara. Bukan masalah gantian. Anda Kamu ini kayak orang paham nggak ngebet, itu? ngebet mau nyerang saya. Bukan, Ini kamu agak error paham ini. nggak itu? Udah lu, Ya, Kamu santai paham dulu, nggak itu? bicara, ya. lu pahami Santai. dulu. Suara, kamu paham nggak apa yang kita diskusikan ini? Emang Anda ini Diskusi itu bukan hak. Nggak paham. Kok lari ke Tuhan itu gimana sih? Waalaikumsalam. Hah? Boleh Lari ke kasih Tuhan. masukan nggak, Os? Sebentar, Gus. Ya, silakan. Anda ini mah harus sepaham sama pemikiran Mbak Suara, Anda. boleh Dulu, saya mau boleh Ah. diam sebentar nggak? Iya. Nah, gini. Yang lain juga pengen bicara, beban. Gini Enggak ya. sih. Coba Bapak saya ini mau melocos mulu. kasih masukan sedikit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Bang Suara, memang kata Gus tadi ada benarnya juga. Saya bukan mukibin, saya bukan mukimat ya. Saya tengah-tengah. Memang secara bahasa, kalau ahli nasab itu yang dipermasalahkan nasab Ba'alawi. Jadi kalau yang jawab bukan dari pihak Ba'alawi itu bukan namanya pertanyaan, Bang. Ya, contoh tadi Gus Wafi yang menjelaskan. Dia itu dari marga apa? Kan seharusnya Gus Wafi itu bukan dari apa, saya dengar tadi ya pembicaraan dari awal, Gus Wafi itu nggak mewakili Ba'alawi, sedangkan Kiai Imad itu membutuhkan penjelasan dari pihak Ba'alawi. Kok yang jawab bukan dari pihak Ba'alawi gitu loh. Oke, ini Pak ya, saya jelasin Pak Dalil ya. Boleh gak saya bicara sama Pak Dalil? Oh, boleh silakan. Begini Pak, ya ini contoh analogi anak SD Pak. Ya, saya pakai analogi anak SD Pak ya. Saya suara hati ingin meneliti domba Garut. Berarti yang saya harus lakukan apa? Saya harus datang, saya beli domba Garut, atau saya datang ke Garut, saya beli domba Garut, saya teliti. Kayak apa ini domba Garut? Itu namanya penelitian. Saya beli dulu dombanya, saya cek dulu dombanya, saya lihat dulu dombanya. Perbedaannya apa? Domba biasa sama domba Garut, apa domba sama domba biasa. Nah, dikarenakan saya udah beli, saya udah lihat, saya udah cek, di situ saya tahu perbedaannya. Nah, Pak Imad ini dia menganalogikan penelitian, ya, bahwasanya dia ini menyematkan dirinya, dia ini pakar nasab tuh, meneliti nasab Ba'alawi. Siapa yang diteliti? Nasab Ba'alawi. Tapi dia nggak mau datang ke objeknya, ke pelakunya. Dia cuma berbicara di koar-koar bahwasanya ada di kitab ini, bahwasanya nasab Ba'alawi putus menurut ulama ini. Itu yang pertama, Pak. Terus narasinya dia
di samping bertolak belakang dengan hukum agama, bertolak belakang juga dengan hukum negara. Apa yang mereka katakan? Bahwasanya kita pribumi. Jangan mau kita dijadikan jongos sama antek-antek Belanda, kita pribumi. Pak, maaf Pak. Istilah pribumi dan non pribumi itu sudah ada undang-undangnya di tahun 2008 nomor 40 bahwasanya dilarang menyematkan pribumi, istilah pribumi. Nasab aja yang dibahas. Udah. Sebentar ya, sebentar Mas Suara. Kan tadi kan sudah diundang pihak Ba'alawi kan, kata Gus tadi, Gus Mustafa katanya nggak datang. Lah Gus Mustafa sudah datang ke Ba'alawi, nggak usah bahas masalah nasab. Kan itu sudah clear kan? Si Rijik Nah, gitu itu loh. ngomong pribumi, Rijik. Nah, sampai kok nasab narasinya kok sampai pribumi bahas itu sudah karena pihak Ba'alawi nggak mau duduk berbicara bahas nasab dipublikasikan. Ya, Kalau saya makanya di sini kan saya berbicara kok bisa terjadi hal seperti itu. Kan kita sebagai orang awam ya, sebagai orang awam, akhirnya kan kita juga punya pikiran loh. Memang kalau memang Ba'alawi itu nasabnya sudah tersambung ke Rasulullah, harus dia menjelaskan. Disitulah harus ada adu kekuatan, adu nasab, adu keilmuan nasab, harusnya gitu. Kalau nggak gitu akhirnya kan buat framing kayak Imat. Saya nggak bela kayak Imat loh ya, dia Kalau supaya saya mah supaya begini, pihak udah. Alawi mau datang. Udah Aku mau beban, ikut gak usah undang terlalu gitu loh, Mas memaksakan Suara. diri untuk dicintai. Kami nih orang Indonesia udah paham bagaimana Gimana itu kelakuan Habib. Pak Suara? Jadi ini kalau gini terus, kalau nasab ini gini terus, akhirnya nasab nggak akan selesai. Kalau ada diskusi nanti ketemu titik yang mana yang benar, nanti mana yang salah. Kalau memang kayak Imat adu datanya kalah, berarti kita harus mengakui Ba'alawi itu benar. Kalau memang itu nasab Ba'alawi yang salah, berarti harus mengakui gitu loh. Saya mencintai semua. Memang undang-undang di Indonesia kita sama-sama mencintai negara Indonesia, itu nggak usah dibahas. Kita bahas nasab Bang di sini Bang gitu loh. Iya, bahas nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dan jangan disamakan Ba'alawi dengan domba Garut, Bos. Hah? Jangan disamakan Ba'alawi dengan domba Garut kok sampai ke domba Garut. Itu kan contoh sederhana anak SD. Dikasih contoh sederhana. Silakan. Yang lain yang pengen ngomong silakan. Iya. Nah, nggak baca cukup ini untuk suara cukup. Beban. Ya, yang lain. Nggak usah apa Dari sih, pihak pengen yang dari pihak ngerti kontra kita, protesis ya. Ya. Nggak usah Bang terlalu Lima, pengen Bang dicintai. Badari silakan. Nggak usah pengen terlalu dicintai, beban. Udah, nggak santai aja. Perbaiki Mungkin akhlak. Bang Kayu ditanya Bang, ini mau dikasih waktu untuk Badari itu oleh host. Ya, silakan. Yang pihak kontra protesis dulu, silakan. Badari silakan. Nggak ada yang kontra. Tesis itu bagus udah cakep. Mudah-mudahan semuanya berkah. Ya Imat ahli. ilmu. Badari. Silakan 1 menit. Bang Nima Badari Ini silakan. mau Oke, jadi begini izin ya untuk Gus Hasan, untuk Ya, silakan. Pak Host. Dari tadi saya menyimak narasi dari Gus Hasan yang membuat saya ini jadi bingung. Jadi begini Gus Hasan, Anda selalu membicarakan nasab daripada Ba'alawi, namun Anda sendiri tidak mengerti bahwasannya Anda sendiri memiliki nasab yang di situ pun sama persis dengan Ba'alawi. Jadi poinnya menurut saya Anda itu harus introspeksi yang pertama. Yang keduanya, jikalau Anda bicara seperti itu, jadi saya juga memiliki hak untuk bicara mengenai nasabnya jenengan. Jadi Ya, silakan. satu saja dari nakobah yang mau di Indonesia mau di luar Indonesia, bisakah Anda menunjukkan bukti itu? Bukti nasab siapa? Terima kasih. Bukti nasab siapa ini? Nasab Anda kan dari tadi Anda. Bukti nasab Anda sendiri.
Oh, nasab saya. Lalu kenapa nasab saya harus diteliti? Oke. Terus balik Itu dong, sama kenapa dengan nasab halnya halal? secara logika, secara logika, secara ilmu logika, ya, secara ilmiah. Jikalau Anda bertanya, saya pun yang bukan Ba'alawi pun saya wajib bertanya juga dong. Nah, begini ya, Anda harus Panglima introspeksi dulu, Ya, Pak Hasan. Oke. Begini ya, Panglima ya. Anda yang perlu Anda pahami begini ya. Begini ya. Kenapa kita harus mempertanyakan nasabnya Ba'alawi? Bahwasanya dia itu tersambung apa tidak ke Rasulullah, karena mereka ini ya di setiap panggung-panggung acara formal maupun non formal, ya kan, mereka ini selalu memproklamirkan dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Nah, sehingga di sini ada tuntutan bagi umat Islam sebagaimana ya yang tertulis dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah, ya, juz 2 halaman 538. Yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghirah fi hadzal nasab syarif wa dhabtuhu, ya kan? Nah, seharusnya bagi setiap orang dari kalangan umat Nabi Muhammad ayyakuna lahu ghirah, dia harus punya kepedulian fi hadzal nasab syarif, terhadap nasab yang mulia ini, wa dhabtuhu, dan ikut menelitinya. Tujuannya apa? Hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sehingga tidak ada satupun orang yang berani mengaku-ngaku sebagai bagian dari keturunan Nabi Muhammad illa bihaqqin, kecuali dengan membawa kebenaran bukti dan dalil. Lah, pertanyaan saya, apakah saya pernah di panggung-panggung formal maupun non formal, di setiap platform media sosial yang saya miliki, mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi? Pernah nggak saya? Nggak pernah. Betul, Gus Hasan. Tidak pernah. Panglima Tidak Badari pernah. boleh saya potong nggak, Panglima Badari? Saya Nggak usah, suara udah cukup waktumu. maaf ya host, saya izin bicara lagi host. Saya potong dari Nggak usah. Nggak usah. Udah selesaikan dulu Badari. Nggak usah. Tadi Udah. ya, Usah dikasih kesempatan. Host. Saya Badari. perlu suara hati untuk bicara dulu sebentar. nggak apa-apa. Kok jangan ini kok panik, nggak usah nangis, ngopi. Iya, lu nggak punya ilmu. Sudah cukup waktunya, tinggal Badari fokus. Yang dari protesis, ntar dulu. Ya, silahkan, Bang Suara. Nah, Iya, tadi kan si Panglima Badari begini host ya, menanyakan nasab Gus Hasan kan. Terus Anda sibuk dengan nasab orang lain. Terus Panglima Badari balik nanya, terus nasab Anda kayak gimana? Terus katanya Gus Hasan tadi, diem lu Gus, diem lu. Anda nggak itu usah- salah. Anda itu sudah salah Diam. itu. Narasi Anda itu sudah salah, gitu loh. Bagaimana orang suruh diam? Narasi Anda sudah salah. Orang Kita kagak itu punya nggak ilmu, suruh sibuk. ngomong. Kita ini nggak sibuk ngurusin nasabnya Ba'alawi. Yang kita urusin ini adalah klaim daripada Ba'alawi. Anda ini tidak paham-paham. Betul. Bagaimana mau bicara Anda ini? Oke, dia. Narasi aja nggak bisa, Yang gitu loh. saya simpulkan dari ucapan Anda, saya ini nggak pernah mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Muhammad, berkoar-koar di panggung-panggung seperti itu kan? Dan memang betul. Memang betul kan? Memang betul. Iya, diam dulu. Nggak usah panik, Betul. santai. Nyantai, ngopi, nggak usah panik, santai. Saya udah tangkep kok. Apa yang panik? Ngaco aja kamu. Jangan mengada-ngada, kamu ngomongnya yang benar. Kadang Ya, diam dulu. provokasi Sekarang juga. saya nanya. Berarti kan di sini. Nah, sekarang saya nanya sama Anda. Sebentar, Dari teman-teman, taruh Panglima sebentar. Badari, sabar, Saya santai izin dulu. bicara Panglima sebentar, Badari udah santai lama dulu. nggak bicara. Panglima Badari santai Jadi dulu. begini, saya menangkap poin. Bentar. Udah lanjut Bang Suara. Bentar. Dari 4 juta habaib ya yang ada di Indonesia, siapa sebutkan 5 aja yang keluar-keluar panggung-panggung, saya cucu Nabi, saya cucu Nabi. Itu Ayo. si Bahar. 5 orang aja sih, kenapa semuanya kena? Kan Ba'alawi banyak. Gimana sih Pak? Mikir dong Pak. Kupret. Ayo. Lo kok ketawa? 5 ya? Aduh, 5 ya? kocak lu. 5 ya? Enggak, sebentar. Silakan Gus, silakan. 5 ya? Sebentar. Agak 5 punya kan? ilmu lu. Ya, silakan. 5 ya? Oke, 5. Teman-teman. Ya, teman-teman. 1, Bahar Smith, jelas itu sudah semua orang tahu. Ya. Kemudian, yang kedua, coba lihat itu video-videonya Hanif Alatos ketika ngisi kajian di Markas Syariah itu.
Lihat itu. Berapa banyak dia mengatakan kami ini adalah ahlul baitnya Nabi, keturunan Nabi, habaib adalah cucu Nabi. Itu banyak tuh, Hanif Alatos tuh. 2. Yang ketiga, Novel Ali Drus dari Solo tuh. Tuh. Ya. Yang keempat, Rehan. Ya, Rehan Al-Gadri, itu yang viral itu. Ya. Yang kelima, pengen tahu yang kelima? Iya. Pengen tahu yang kelima? Taufik Assegaf, ketua RA-nya. Yang keenam, ya, yang keenam, Novel Jindan. Itu banyak videonya tuh. Gus, yang ketujuh, Gus, Habis dilanjangi lo beban. Biasanya kan begini. Sekarang minta 5, nanti pas sudah selesai 5, baru minta 10. Ntar dulu yang selanjutnya. Silakan. 5 tadi udah 5 tadi ya. Telanjangin Gus. Nanti kalau minta 10 dikasih juga nanti. Jadi begini loh suara ya. Saya tuh begini suara ya. Saya tidak ingin membahas personal orang, ya kan. Tapi marilah kita bahas. Gus Hasan. Jadi begini Pak Hasan. Gitu loh, ya kan? Pak Hasan, Anda ini seakan-akan Anda ngeframing saya. Yang saya bicarakan dari tadi itu, ya dengerin. Saya menangkap apa tadi jawaban yang Anda ucapkan, saya menangkap semuanya. Itu menurut saya itu kembali lagi ke introspeksi diri Anda pribadi. Ya, kalau Anda membawa nama umat, ya, membawa nama umat di atas namakan itu mengungkit nasabnya Ba'alawi, Pak. Indonesia ini jutaan orang, Pak, puluhan juta orang, hanya Anda kelompok-kelompok Anda saja itu yang mempertanyakan nasab Ba'alawi. Lantas di mana puluhan orang yang tidak menanyakan nasabnya Ba'alawi? Kan dari dulu sampai sekarang yang namanya nasabnya zuriyahnya Kanjeng Nabi itu selalu dipertanyakan dengan orang-orang yang kata saya orang tersebut itu mempunyai faham-faham Wahabi. Oke, Mas Panglima, sampai nggak paham, Mas Panglima. Sebentar. Sudah selesai ya Panglima ya? Ya, gini, sebentar Gus. Enggak, gini Bang Dalil, saya mau klarifikasi dulu, ya kan? Orang-orang Wahabi yang mempertanyakan nasabnya Ba'alawi siapa? Coba sebutkan namanya. 2 aja, jangan banyak-banyak, 2 aja. Siapa namanya? Orang-orang Wahabi. Ya banyak. Saya tidak mau menyebut personalnya ya, saya tidak mau menyebutnya. Saya tidak mau menyebut personalnya. Loh, kenapa Anda menyebut itu Wahabi? Gini Panglima ya. Tolong dengarkan dulu ya Panglima. Panglima tolong dengarkan dulu ya. Begini Panglima ya. Ketika Anda menyebutkan, ya kan, orang Wahabi, ya kan, maka kita harus cross check itu kebenarannya, ya kan. Orang Wahabi yang mana yang mengkritik nasabnya Ba'alawi atau mempertanyakan nasabnya Ba'alawi? Orang Wahabi yang mana? Sebutkan 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Kayak tadi tuh suara kan bilang sama saya nih, sebutkan 5 orang Habib yang ngaku-ngaku di panggung-panggung. Saya sebutkan, bukan hanya 5, 7 loh. Sekarang saya kembalikan pertanyaan Anda. Jawab dulu. Selesaikan dulu, jangan lompat-lompat. Oke. Sebentar dulu. Saya kembalikan Anda sudah memframing orang. Anda sudah memframing orang. Keturunan zuriyah Nabi mana? Jangan lompat-lompat. Dengerin. Keturunan zuriyah selesaikan dulu. Enggak yang usah mempertanyakan nasabnya Ba'alawi. Simpel, Pak. Itu logika dasar, Pak. Iya sudah, nanti kita jawab itu. Logika dasar. Iya. Cuma kan begini, cara kita berdiskusi ini kan satu persatu kan kita bahas kan, supaya titik temunya ketemu kan gitu loh. Nah sekarang Anda mengatakan bahwasanya tidak ada para ulama-ulama yang mempertanyakan nasabnya Ba'alawi, kecuali hanya Anda ini, ya kan? Nah yang saya tahu dari dulu itu yang mempertanyakan nasabnya Ba'alawi itu adalah kelompok Wahabi. Nah pertanyaan saya, kelompok Wahabi ini sebutkan 2 orang saja, dalam kitab apa mereka itu mempertanyakan nasab Ba'alawi? Dalam kitab apa? Coba sebutkan. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita bahas yang lain. Saya siap melayani Anda 24 jam. Gitu loh. Saya tidak mau menyebut personal orang, apalagi sebentar. Biar diskusinya tertib, setiap ada yang bertanya, jawab dulu. Ntar kalau pengen nanya balik silahkan. Nah, jawab dulu Panglima Badari. Setuju. Oke. Saya jawab ya, saya tidak mau membawa-bawa nama personal, apalagi membawa-bawa ulama.
Sekarang begini saja Pak, ini logika dasar. Sebentar, jangan Jawab dipotong. dulu. Bukan jawaban itu, bukan Jangan jawaban. dipotong. Jangan Jawab dipotong. dulu. Bukan jawaban. Keturunan Nabi, katanya ilmiah gimana? Allahu Akbar. Ini nggak tertib nih kalau diskusinya kayak gini. Kayak tadi itu saya kasih Lah kok contoh. Anda kocar kacir, saya Sebentar. tanya zuriyah Allahu Nabi mana? Akbar. La ilaha illallah. Zuriyah Nabi Sebentar, mana yang sebentar sekarang dulu. mempertanyakan asal? Bentar dulu. Saya terangin dulu. Tadi itu kan Bang Suara menanyakan 5 orang dari kalangan Mbak Alawi yang di panggung-panggung, arti yang di publik mengaku sebagai zuriyah daripada Rasulullah SAW. Sudah dijawab oleh Gus Hasan, bahkan lebih dari 5. Nah sekarang Gus Hasan menanya 2 Wahabi tadi itu. Nah silahkan Panglima Badari jawab. 1 siapa, 2 siapa? Oke, kalau saya tidak mau menjawab gimana? Ya silakan Gus. Gimana Gus? Tanggapan Gus? Turunkan kalau tidak. Kalau nggak mau menjawab berarti dia framing. Tidak tanggung jawab, turunkan. Logika dasar. Kalau Anda mempercayai adanya keturunan Nabi Gus Raden, turunin. Kalau Anda Cuma juga tanggung kita jawab, ngobrol turunkan. sama Harus orang tegas. yang hobi video call seks. Turunin. Nanti dulu Bang Andi Lau. Jangan Begini. boleh Saya lanjut nggak kasih sama waktu Gus sama Hasan Gusnya tadi? ini bicarakan barusan Oke. kan ya. Saya Saya mau lanjut nggak sama Gus Hasan? bicarakan gini ya, oke. Saya mau bicara dulu ya, gini teman-teman ya. Dalam konteks berdiskusi, ketika kita menyebutkan siapapun itu kelompok, ya kan, ataupun personal, ya kan, ataupun siapa, itu tidak menjadi tabu dalam perdiskusian, gitu loh. Karena itu bukan bentuk penghinaan, gitu loh, ya kan? Karena setiap umat Islam, mau dari sekte manapun, Ahlus Sunnah kah, Syiah kah, Wahabi kah, itu punya hak untuk mempertanyakan, gitu loh. Jadi ketika Anda menyebutkan, sebentar dulu Panglima, kenapa Anda ini kok tidak mau mendengarkan saya, gitu loh. Anda tidak mau menjawab pertanyaan saya, sementara pertanyaan Anda tadi sudah saya jawab semua loh. Dari mulai Anda mempertanyakan nasab saya jawab. Dari mulai masuk Pak. Nggak ada yang masuk sama sekali. Oke, sebentar teman-teman. Oke, Gus Hasan, teman-teman, saya saya boleh mau nggak? tanya dulu ya teman-teman. Saya mau tanya dulu ya teman-teman ya. Sebentar Kira-kira jawaban saya terhadap Jangan pertanyaan kemana-mana. Panglima tadi itu masuk akal nggak menurut sampean itu jawaban saya? Masuk akal, jelas lugas. Masuk akal. Masuk akal, Gus. Di mana letak nggak masuk Jelas akal? lugas. Kalau dari Masuk pihak akal Gus, karena Gus nggak mengaku zuriyah Rasul. Saya sebagai di sini pencinta semuanya, pencinta umat Islam. Sebentar, Nggak Sekarang masuk Cuma begini. akal Panglima itu. saja. Sekarang begini Pak, maaf, saya sebentar. Saya kan percaya. bicara dong. sebentar ya. Masuk akal, Gus. Ya, beban nggak punya ilmu ngomong. Nah, sebentar. Kalau dari pihak kontra protesis tidak ingin menjawab pertanyaan daripada pihak protesis, saya terpaksa mengambil kesimpulan bahwa seluruh pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh pihak kontra protesis telah dijawab oleh pihak protesis, sedangkan pertanyaan dari pihak protesis itu tidak mau dijawab oleh pihak yang kontra terhadap protesis. Terpaksa begitu ntar. Ya lanjut. Oke, itu kan tadi Badari host ya. Saya belum selesai sama Gus Hasan. Oke, jadi jangan dipukul rata. Jadi begini Gus. Oke, tadi si Gus ini udah menyebutkan kan tadi 5 orang yang menurut Gus itu, diam dulu, yang menurut Gus itu dia mengaku sebagai cucu Nabi di publik seperti itu. Terus saya balik aja simple. Terus bagaimana dengan Fuad Peleret yang ngaku-ngaku? Terus bagaimana dengan Mama Gufron ngaku-ngaku? Terus bagaimana dengan Imaduddin yang mengaku-ngaku? Terus bagaimana dengan Muharrar mengaku-ngaku? Terus Anda selama Oke, ini sudah? Oke, diam sudah dulu, ya. sabar. Anda ini jangan kayak bebek suwi ngomong mulu, sabar. Bukan. Anda tadi itu belum menjelaskan pengakuan-pengakuan dari orang yang Anda sebutkan itu pengakuan apa? Itu yang harus diklarifikasi Pak kalau mau diskusi Pak, gitu loh. Iya. Jangan hanya menuduh tapi tidak menjelaskan pengakuannya apa, gitu loh Pak. Saya Dia juga nggak bisa punya ngomong ilmu, sama Gus. Bapak kayak begitu. Balawi Bagus. yang berbicara kayak begitu, Beban. Bapak nggak tahu pengakuannya seperti apa Pak. Bapak Aduh. jangan ada nyerocos. Saya balik Pak. Kenapa? Astagfirullahaladzim. La ilaha punya illallah, ilmu, saya punya adab. balik. Ini logikanya gimana sih? Bapak Iya, nggak ada logika ini orang gitu loh. logika. Bapak Tidak ini nggak punya mau ilmu, mencari nggak kebenaran, benar. hanya pembenaran. Makanya saya balik-balik. Ayo, Bapak kemakan ucapan Bapak sendiri kan akhirnya. Ya Kemakan apanya? Kemakan Kocak. apanya? Kocak Ya deh, Gus. Allah. Bapak bilang Hasan, kata Hasan, Anda kemakan omongan Anda sendiri.
Ini nggak sengaja. Apanya yang kemakan? Sekarang gini loh ya. Coba saya terangkan dulu ya, sebentar ya. Mohon maaf ya, saya Bukan, potong udah nggak waktunya. punya Gini loh ya. ilmu, nggak punya adab dia. Ketika dia bertanya tadi sama saya, sebutkan 5 orang Mbak Alawi yang mengaku-ngaku di panggung-panggung formal maupun non formal seperti yang saya jelaskan tadi. Saya sebutkan 5 ya, oke. Saya tidak menyebutkan hanya 5 sampai 7 loh ya kan. Itu jelas loh, ya kan. Bahar bin Smith, itu videonya ada. Gitu loh. Di dalam persidangan dia mengaku seperti itu, di panggung dia mengaku seperti itu. Itu videonya ada. Jangan Anda seakan-akan. Nah, sebentar ya. Perbandingan terbaliknya dengan pernyataan Anda tadi, ya kan? Anda tidak menyebutkan pengakuan apa dari Kiai Imad, ya kan? Dari Gus Fuad Pleret, dari Kiai Muharrar, pengakuan apa? Kalau yang Mbak Alawi tadi kan pengakuan sebagai dzurriyyah Nabi. Nah, Kiai Imad dan Kiai Muharrar juga Gus Fuad ini pengakuan apa? Itu yang saya klarifikasi, Pak. Bukan kemakan omongan sendiri itu. Gimana sih? Oke ya. Ucapan Bapak akan bulunder ke diri Bapak sendiri. Muharrar mengaku sebagai cucu Nabi, bahkan pernah ngelihat Nabi pakai baju batik dalam mimpi, bahkan dia zuriyahnya keturunan asli. Gus Fuad Pleret. Juga siapa tadi tuh Muharrar? Kiai Imaduddin. Terus Mama Gufron teriak, saya di dalam tubuh saya mengalir darah Syekh Nawawi, teriak saya juriyah Nabi Muhammad asli. Gitu. Banyak Pak. Sebentar, saya tambahin sedikit beban saya tambahin sedikit. Kayak Abbas, sebentar, kayak Abbas jelas-jelas di panggung bersama Sayyid Dzulfikar Basaiban, ini adik saya dari jalur Al-Husaini. Itu gimana, Bos? Iya kan, itu sama aja mengaku-ngaku, makanya saya balik. Itu kalau itu gimana gitu loh. Ya, sudah jawab. Kalau sudah, saya jawab ya. Saya profesional, teman-teman. Saya tidak mungkin kayak Panglima Badari itu, ya kan, menyebutkan nama orang, menyebutkan kelompok orang tapi nggak mau diklarifikasi. Saya mau. Ini. Langsung jawab aja. Sebentar. Langsung jawab, Gus. Ya, silakan. Jadi begini. Saya tidak pernah mendengar kalau Kiai Imad itu bilang dalam diri saya itu mengalir darah Nabi, itu tidak ada Kiai Imad ngomong gitu itu. Tapi kalau dia mengatakan bahwasanya dirinya itu nasabnya bersambung kepada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, itu iya. Itu iya, memang betul. Memang betul, tapi bukan dari jalur lakinya, dari jalur neneknya. Gitu loh. Ya, itu yang perlu Anda pahami, gitu loh. Nah, kemudian kalaupun Gus Abbas Buntet Cirebon, ya kan, kemudian Zulfikar Basaiban, ya kan, dia mengatakan bahwasanya nasabnya dari Al-Husaini, kemudian Zulfikar itu mengaku nasabnya dari Al-Hasani. Pak, mereka sudah menampilkan dalam VT-VT TikToknya, Pak, syahadah isbat nasabnya. Dan ketika diklarifikasi ke Nakobah Maruku, Nakobatul Ashraf Al-Adarisah, Limam Lakatil Maghribiyah, itu terbukti Pak, ada di, silakan ya Anda cari di Instagramnya, di TikToknya, di FB-nya, di YouTube-nya, ya, di siapa itu namanya, itu semuanya ditampilkan Pak. Bukan, apa namanya, Zulfikar Al-Idrisi Al-Hasani itu ditampilkan. Sebentar dulu, saya belum selesai jawab ini. Santai ya. Biar tuntas ya. Lanjut Gus Hasan, lanjut. Nah, itu ditampilkan Pak, berapa banyak VT-VT TikToknya, YouTube-nya, ya kan, di Instagramnya, di Facebooknya, ketika dia diserang oleh Mbak Alawi. Loh, kami ini bukan Basaiban Mbak Alawi, kami ini Asyaibani, Al-Idrisi, Al-Hasani, itu banyak loh. Bahkan putrinya sendiri, Vivi, yang sekarang nikah dengan Sayyid dari Uzbekistan, itu juga sama, di videonya dia ada itu, gitu loh. Ditampilkan, dan ketika ditampilkan itu bisa kita screenshot. Orang mumet, gak nyambung. Gus, penjelasannya. Apanya lu yang nggak nyambung? Otak kau itu yang nggak nyambung, Badari. Macam gitu kok Makanya jangan otak dibilangnya mesum. dasar koplak. Otak kamu otak cabul, Badari. Kalau penjelasan kayak saya itu dikatakan nggak nyambung, Terperinci begini kok nggak itu kayak nyambung gimana? ini dasar anak kecil.
Oke, diam. Saya mau jawab lagi nggak, Gus Hasan? Kasih waktu nggak? Udah sebentar, kan saya belum selesai. Ini hostnya masih belum selesai ngasih saya waktu itu. Ini Karena kan dua orang yang hostnya ini saya lihat enggak objektif ya. Kalau Anda dikasih waktu lama gitu, nggak apa-apa. Nonton aja. Begini suara. Anda bertanya tentang masalah Gus Abbas dengan siapa namanya Zulfikar Basaiban. Saya harus menjelaskan itu secara detail satu persatu dong. Dan itu nggak bisa dalam jangka waktu 2 menit. Iya paham. Sebentar Gus Hasan. Jadi keturunan Nabi yang saat ini Anda percaya itu si Abbas sama Zulfikar. Diam. Udah ada berkualitas. Bang Suara ini kan dari pihak kontra juga nih, karena silakan. Ya, nggak ada ilmu, suruh ngomong. Diam ya. Yang lain diam aja dulu, kayu manis santai ngopi dulu ya sambil Nggak ada ilmu loh. Tawa-tawa. Ya, lu nggak ada ilmu, isi mausul apa isi mausul kayu manis? Lanjut, isi mausul ini lanjut. Nggak tahu kan? Iya, baca kitab dulu yang benar ya kayu manis ya.